Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Tentunya yang saya hormatkan dan yang saya doakan untuk Bapak Zainal Muttaqin, semoga yang disemogakan tersemogakan. Amin amin ya rabbal alamin. Tentunya yang pertama, tak lupa kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga saya bisa membuat video ini dan Anda para penonton bisa menyaksikan video yang dibuat oleh saya. Dan yang kedua, tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabil Alam Sayyidina wa Maulana Muhammad, karena dengan beliaulah Islam bisa berjaya pada zaman ini. Baiklah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Ahmad Rafi Zahid dari kelas 1 BKPI dengan NIM 23841110087. Di sini saya akan membuat video untuk ujian akhir semester di mata kuliah tabligh. Saya di sini akan membawakan dengan tema yang berjudul apakah itu tabligh? Nah, sebelum kita lanjut, mari kita bahas dulu satu persatu. Apa sih itu tabligh? Tabligh berasal dari kata balago yubaligu. Baligan. Itu dari sebuah kata Arab. Nah, artinya itu balago yubaligu baligon, artinya menyampaikan. Jadi tabligh adalah, secara ringkasnya, tabligh adalah proses penyampaian ilmu atau berdakwah, mengajarkan, mengamalkan ilmu-ilmu Allah atau amal-amal yang baik. Tabligh juga termasuk dalam salah satu sifat Rasul, yaitu tabligh artinya menyampaikan. Dan Allah telah membahas di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 67. Pada intinya di surat itu Allah menjelaskan bahwasanya Rasulullah itu harus diwajibkan untuk menyampaikan apa yang telah Allah utus, apa yang telah Allah ajarkan, apa yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Dan jika tidak dilaksanakan, maka Nabi Muhammad telah melanggar amanatnya, telah melanggar perintah Allah. Dan tidak untuk Nabi Muhammad saja, tentunya untuk diri kita, diri saya, dan diri semua orang. Bahwasanya kita harus menyampaikan ajaran-ajaran Allah, menyampaikan ajaran-ajaran di bawah Nabi Muhammad, tentunya ajaran-ajaran yang benar. Nah, di sini saya akan membahas lebih lanjut dengan ketentuan dalam tabligh. Yang pertama, yang paling penting. Nah, yang pertama, tabligh dilakukan dari diri sendiri. Kenapa tabligh dilakukan diri sendiri? Karena ketika kita berdakwah, ketika kita beramal, ketika kita bertabligh, itu kita harus menyampaikan hal-hal yang baik. Dan hal baik itu dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari diri pribadi. Karena di dalam pernah dijelaskan, yang pertama, dari ketentuan dalam tabligh. Tabligh dilakukan dari diri sendiri. Kenapa tabligh dilakukan dari diri sendiri? Karena misalnya kita bertabligh, kita berdakwah, kita menyampaikan hal-hal yang baik. Kita menyampaikan hal yang baik kepada masyarakat. Misalnya contoh, janganlah kamu minum makan berdiri. Sebelum kita menyampaikan bahwasanya tidak boleh makan minum sambil berdiri, kita seharusnya sejak awal sebelum menyampaikan, kita harus tidak minum berdiri atau makan sambil berdiri. Karena makan dan minum sambil berdiri juga tidak boleh, dilarang oleh agama, dan juga tidak baik untuk kesehatan. Jadi Allah itu tidak semata-mata melarang hambanya untuk tidak minum atau makan berdiri, bukan dari larangan Allah sendiri, karena untuk kesehatan juga bagi tubuh manusia. Terus juga contohnya, jangan meninggalkan sholat. Allah melarang untuk meninggalkan sholat.
Dan kita sampaikan kepada para jamaah, kepada para masyarakat, pada para yang mendengarkan, bahwasanya kita gak boleh meninggalkan sholat. Sebelum kita menyampaikan, kita harus sholat dulu tuh 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Baru kita sampaikan kepada para jamaah bahwasanya kita harus sholat dan dilarang meninggalkan sholat. Karena apa anehnya di zaman sekarang? 17 pesan belum dibaca. Tapi ini bukan tentang WA, tapi ini tentang panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi janganlah kamu meninggalkan sholat. Nah, terus yang kedua dalam ketentuan dalam tabligh adalah pola yang bijaksana. Apa yang dimaksud pola yang bijaksana? Pola yang bijaksana, kita harus pintar-pintar menyampaikan kepada para masyarakat, kepada para pendengar. Kita harus pintar-pintar merangkai kata, merangkai kalimat, mengetahui kondisi para masyarakat di situ. Misalnya contoh, di sini kalangan anak kecil, kan nggak mungkin kalau kita membahas tentang kematian. Mungkin membahas tentang kematian, tapi sedikit. Tidak seperti kita membahas tentang di kalangan para orang tua. Ini ketika para ngomong anak kecil, kita gabungin dengan goyonan. Semisalnya yang anak kecil sekarang tuh senang adalah Upin Ipin, terus juga Naruto, terus juga main Mobile Legends sama Free Fire. Contohnya sedikit, kalau misalnya sampai anak kecil, kita harus pintar-pintar merangkai kata, merangkai kalimat, mengetahui kondisi para masyarakat di situ. Misalnya contoh, di sini kalangan anak kecil, kan nggak mungkin kalau kita membahas tentang kematian. Mungkin membahas tentang kematian, tapi sedikit. Tidak seperti kita membahas tentang di kalangan para orang tua. Ini ketika para ngomong anak kecil, kita gabungin dengan goyonan. Semisalnya yang anak kecil sekarang tuh senang adalah Upin Ipin, terus juga Naruto, terus juga main Mobile Legends sama Free Fire. Contohnya sedikit, kalau misalnya sampai anak kecil, di dalam film Naruto yang The Last the Movie yang paling terakhir, itu ada adegan Kurama membelah bulan. Kalau misal kita tarik, kita ingat-ingat pada zaman Nabi Muhammad juga pernah membelah bulan. Nah, kita kaitkan pada kejadian Kurama membelah bulan itu, kita ingatkan pada anak-anak bahwasanya Nabi Muhammad juga membelah bulan. Jadi ibarat katanya Kurama mencontoh Nabi Muhammad. Ini untuk ketentuan dalam tabligh. Terus kita lanjut lagi. Metode dakwah dalam Quran surat An-Nahl ayat 16. Pertama, ada metode al-hikmah. Al-hikmah adalah metode yang menyampaikan hakikat kehidupan kepada manusia, tapi hakikat yang baik. Kenapa harus hakikat yang baik? Karena kalau hakikat yang buruk, itu akan mengancam pada generasi berikutnya. Jadi kita harus menyampaikan dengan metode al-hikmah, dengan metode yang baik, yang santun, yang benar, agar para pendengar itu ketika kita habis ceramah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang baik, melaksanakan amal-amal yang baik. Jadi supaya agar meninggalkan hal-hal yang buruk. Lalu yang kedua, ada metode dakwah dalam Quran surat An-Nahl ayat 16, itu al-mauziyah al-hasanah. Apa itu mauziyah al-hasanah? Ini adalah metode untuk penyampaian yang lebih halus, penyampaian yang lebih tata krama, berperilaku buruk, yang penyampaian yang berakhlakul karimah. Kenapa kita harus pakai metode al-mauziyah al-hasanah? Karena orang dilihat itu dari akhlaknya, bukan dari tampangnya. Kalau misal akhlak yang baik, insya Allah semuanya baik. Tapi belum tentu sebaliknya. Kita harus menggunakan metode al-mauziyah al-hasanah kepada siapapun, kepada anak kecil,
kepada orang tua, kepada golongan remaja. Karena saya punya satu kisah diambil dari kiai saya, bahwasanya kiai saya pernah berjalan ketemu orang, dia itu sedang jalan ke majelis taklim, kemudian dirampok, dicegat oleh sang preman. Tapi kiai saya tidak membalas dengan keburukan, membalasnya dengan kebaikan. Ketika itu kiai saya membawa pisang, dan preman itu datang menodong kiai saya. "Wahai patua, berikanlah apa yang kamu punya." Kiai saya tidak melawan, tapi saling kepada preman itu dan memberikan pisang. Ditanyalah kiai saya, "Kenapa Anda memberikan pisang? Kenapa Anda saling kepada saya?" Yang notabene yaitu preman. Kiai saya bilang, "Emang saya lebih tua daripada kamu, dan kamu lebih muda daripada saya. Siapa tahu saya lebih banyak melakukan dosa daripada kamu." Akhirnya dengan metode al-muzi al-sana, itu dengan penyampaian dan perilaku baik, akhirnya sang preman itu luluh hatinya dan mengikuti majelis taklim yang diisi oleh kiai saya. Jadi kita akan lanjut materi dalam tablik. Di sini ada akidah Islam yang meliputi tablik dan tauhid. Kenapa akidah Islam yang meliputi tablik dan tauhid? Materi dalam tablik ini kita tauhid. Stop. Terus lanjut lagi, ada materi dalam tablik. Akidah Islam yang meliputi tablik dan tauhid. Tauhid artinya keesaan. Tablik adalah menyampaikan. Jadi kita harus menyampaikan keesaan Allah, apa yang telah Allah ciptakan di muka bumi ini. Contohnya gunung, lautan, langit, dan seluruh alam semesta. Lanjut, yang kedua ada kemakmuran dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Ketika kita bertablik, ketika kita menyampaikan tablik, kita menyampaikan amal-amal yang baik. Jadi insya Allah kalau kita sudah benar menyampaikannya, tutur katanya, insya Allah para jamaah, para pendengar juga mengikuti apa yang kita sampaikan, dan kita akan mendapatkan kemakmuran dan kesejahteraan dunia maupun akhirat. Lanjut lagi, yang ketiga, pembentukan pribadi dengan pondasi akhlakul karimah. Sangat penting akhlakul karimah ini, karena yang membedakan orang adalah akhlak. Akhlak itu sangat dilihat dari orang, dari pertama kali orang itu ketemu kita. Terus yang terakhir, yang keempat adalah pembangunan masyarakat yang adil dan makmur. Dan tablik, kita menyampaikan tablik, kita bisa membangun masyarakat yang adil maupun makmur. Jadi masyarakat sejahtera. Oh ya, for your information, tablik yang menyampaikan tablik adalah mubalik, dan yang menekankan tablik adalah mubalak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Unsur makola wala tanjur mankola. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.